Halo semuanya, selamat datang di channel Arya Ihwalsviadi, di mana saya sendiri, Arya Ihwalsviadi, dari program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan membagikan suatu konten yang menarik untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah dulu ya untuk melanjutkan. Dimana konten kali ini kita akan membahas akuntansi. Teman-teman semua tahu gak akuntansi itu apa? Akuntansi itu adalah suatu proses mencatat atau mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data gitu, transaksi keuangan yang digunakan suatu perusahaan atau perdagangan atau sebuah negara gitu. Akuntansi ini penting teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum dan buku besar. Gimana kita cara menentukan jurnal umum dan buku besar dari transaksi-transaksi yang sudah ada saat ini gitu. Dan tutorial ini akan membantu teman-teman semua, terutama yang lagi menonton video ini, untuk tahu gitu apa jurnal umum dan apa buku besar, gimana cara menentukan dari 25 transaksi suatu perusahaan berikut. Oke? Ya, kita lanjut ke pembahasan jurnal umum dan buku besar, teman-teman semua. Nah, halo teman-teman semua, kita balik. Kan kali ini kan tadi di opening untuk membahas tutorial bagaimana untuk menentukan jurnal umum dan buku besar. Maka dari itu, transaksi akuntansi gitu. Dan untuk menentukan jurnal umum, kita harus melihat dulu gitu keterangan transaksinya, teman-teman. Dari 25 transaksi ini, kita harus jabarkan di jurnal umum, teman-teman. Nah, makanya dari itu kita lihat transaksi di tanggal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 24, 25, 27, 27, 28, 28, 30, 30, 30, Maret 2023 dari transaksi Apal Laundry sukses gitu, teman-teman. Nah, teman-teman boleh screenshot dulu sebelum kita menentukan jurnal umum dan buku besarnya nih, teman-teman, untuk melihat bagaimana transaksinya nanti kita taruh di jurnal umum dan buku besar. Boleh di screenshot, teman-teman. Oke, udah screenshot ya. Yuk, kita menentukan jurnal umum dan buku besar. Nah, oke teman-teman semua. Di sini kan udah ada keterangan dari jurnal umum ya. Nah, kalau untuk membuat jurnal umum, teman-teman juga bisa menggunakan Excel gitu. Tapi kali ini saya akan menjabarkan menggunakan Word gitu, dengan table Word gitu. Maka untuk membuat jurnal umum, teman-teman harus membuat table terlebih dahulu gitu. Yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, dan juga ada penempatan debit dan kredit. Nah, tadi teman-teman udah screenshot ya dari transaksi tanggal 1, yaitu di mana Pak Arya menyetorkan uang tunai pertama untuk keperluan perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Maka di keterangannya, kas daripada modal didebitkan 100 juta rupiah dan dikredit sebesar 100 juta rupiah. Jadi kas debit 100 juta rupiah, modal debit 100 juta rupiah. Nah, bagaimana untuk transaksi berikutnya di tanggal 4, yaitu dibeli sebuah kendaraan mobil untuk keperluan pengantaran usaha laundry sebesar 60 juta rupiah, tapi baru dibayar 30 juta rupiah. Sisanya dibayar kemudian. Itu bagaimana keterangannya, teman-teman? Maka kita masukin kendaraan daripada kas serta utang usaha. Maka di sini kendaraannya itu harga kendaraannya itu 60 juta rupiah, teman-teman. Maka didebit 60 juta rupiah. Dan di kas, kita mengeluarkan uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Dan kita masih memiliki utang usaha dari 60 kurang 30 sama dengan 30 juta rupiah. Gitu, teman-teman, untuk menentukan jurnal umum. Nah, bagaimana untuk berikutnya? Yaitu di tanggal 5, yaitu dibayar keperluan sewa usaha sebesar 500.000 rupiah. Maka di keterangan beban sewa, karena kan bayar sewa ya teman-teman, daripada kas.
beban sewa dimasukkan ke debit yaitu sebesar Rp500.000, maka kas dimasukkan ke kredit yaitu sebesar Rp500.000 gitu teman-teman. Dan transaksi berikutnya tanggal 6 yaitu dibayar keperluan iklan promosi usaha untuk 4 bulan sebesar Rp200.000, maka di keterangan beban iklan daripada kas. Beban iklan di debit sebesar Rp200.000, maka di kreditnya kas di debit Rp200.000 gitu, teman-teman. Dan untuk transaksi di tanggal 7 dibeli perlengkapan kendaraan mobil sebesar Rp4 juta, maka perlengkapan mobil daripada kas, maka perlengkapan mobil kita debit Rp4 juta, maka kasnya di kredit Rp4 juta. Di transaksi berikutnya di tanggal 8 udah ada keterangan debit kredit ya teman-teman, tapi keterangan di ininya nggak ada, yaitu di tanggal 8 diterima hasil pendapatan jasa sebesar Rp3 juta ya teman-teman semua. Maka di keterangannya kas sama dengan pendapatan jasa daripada pendapatan jasa ya, bukan sama dengan kas daripada pendapatan jasa gitu teman-teman di keterangannya. Maka kasnya di debit Rp3 juta, pendapatan jasanya juga di kredit Rp3 juta gitu. Di soal berikutnya juga gitu. Soal berikutnya di tanggal 11 yaitu diterima pendapatan jasa sebesar 6 juta baru dibayar 3 juta teman-teman gitu. Maka kas 3 juta, piutangnya 3 juta dan pendapatannya 6 juta rupiah. Seterusnya teman-teman gitu. Kurang lebih begitu sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kita hasilnya totalnya balance teman-teman. Dan ini harus balance ya teman-teman, tidak boleh tidak balance gitu. Kalau tidak balance bisa dicek kembali gitu. Mungkin ada kekurangan atau ada keliruan angka nilainya. Ini totalnya 200 juta 11.300.000 rupiah, di kreditnya 200 juta 11.300.000 rupiah. Maka bagaimana untuk menentukan jurnal umum buku besar? Buku besar itu kita lihat aja dari jurnal umum teman-teman semua, dan kita harus menentukan buku besar itu setiap akunnya ya teman-teman. Jadi akun pertama itu adalah kas di tanggal 1 Maret 100 juta rupiah gitu. Maka saldonya 100 juta rupiah. Di tanggal 4 dibeli sebuah mobil sebesar 30 juta rupiah. Itu untuk memakai kas gitu. Maka di kredit 30 juta rupiah, jadi sisa saldonya 70 juta. Jadi kurang lebih di buku besar itu ialah lebih merinci gitu, pendapatan, kas, modal, utang, beban-beban yang lainnya gitu. Dan kita harus menentukan setiap akunnya gitu. Akun kas, sampai akun piutang, akun perlengkapan, akun kendaraan, akun peralatan, akun utang usaha, utang gaji, modal, prime atau mengambil pribadi, pendapatan jasa, beban sewa, dan beban yang lainnya gitu teman-teman semua. Sampai habis gitu. Jadi kita harus rinciin setiap akunnya gitu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman dari penjelasan tutorial menentukan jurnal umum dan buku besar gitu. Kurang lebih sih begini gitu teman-teman. Dan teman-teman boleh baca buku referensi gitu ya. Nah, teman-teman semua, bagaimana keterangan dari saya tadi udah menjelaskan tutorial dari soal 25 transaksi dan saya menjabarkan 4 transaksi di jurnal umum dan menjelaskan di buku besar. Kurang lebih sih begitu ya teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut gitu dengan menggunakan buku dasar-dasar akuntansi teman-teman di sini nih. Dasar-dasar akuntansi teman-teman bisa beli di toko buku atau super toko buku gitu di Grand Swalayan toko buku gitu, yaitu buku ajar dasar-dasar akuntansi dari Kartomo serta Lasudarman yang warna hijau nih teman-teman di sini gitu. Jadi teman-teman bisa beli di terdekat gitu untuk mempelajari tentang laporan keuangan dari akuntansi gitu. Ada 8 siklus teman-teman dan teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Dan saya menjelaskan 2 siklus saja gitu, dari jurnal umum dan buku besar. Nah, dengan ini saya cukupkan ya teman-teman. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih serta kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, oke? Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk konten-konten edukasi ilmu berikutnya teman-teman. Dadah, sampai jumpa kembali.